Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi materi kuliah kita. Jadi kita sudah menyelesaikan materi bagaimana perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di atas plat datar. Nah, di mana teman-teman bisa ingat bahwa akan ada dua area, yaitu area aliran laminar dan turbulen yang akan sangat mempengaruhi pemilihan formula yang akan kita gunakan untuk menghitung koefisien konveksinya. Oke, berikutnya kita lanjutkan lagi. Ini, jadi materi berikutnya yaitu aliran melintang pada silinder dan bola. Jadi bentuk profil kita adalah bisa berbentuk silinder. Salah satu contohnya adalah pipa yang sangat panjang dan juga bentuk bola. Misalnya bola salah satunya bentuk tangki gas gitu. Nah, jadi di aliran pada bentuk silinder maupun bola akan terbentuk aliran seperti ini. Nah, jadi akan ada pemisahan, ada mid plane, akan terbentuk juga boundary layer. Tapi di situ ada separation point di belakangnya seperti ini. Nah, ini ilustrasi aliran yang mengenai penampang berbentuk silinder atau bola. Nah, di sini juga akan ada nilai angka kritis Reynolds-nya. Jadi kalau di plat datar, kemarin untuk terjadi perpindahan pola aliran dari aliran laminar menjadi turbulen terjadi pada saat angka Reynolds-nya di 5 kali 10 kali 5. Tapi pada bentuk silinder dan bola, ini nilai kritikalnya aliran itu pada 2 kali 10 pangkat 5. Nah, jadi pada saat aliran di atas 2 kali 10 pangkat 5, maka aliran di situ yang terjadi di daerah silinder ini akan terjadi aliran secara turbulen. Terus apa pengaruhnya pada perpindahan panas konveksinya? Kita bisa lihat di modul di sini. Jadi koefisien perpindahan panasnya secara umumnya akan melibatkan pemisahan aliran yang sangat sulit diselesaikan secara analisis. Jadi formula ini didapatkan dari eksperimen dan numerik. Nah, ini salah satu formula di 6.16 ini. Ini ditemukan oleh Surse sama Bernstein bahwa nilai angka Nusselt-nya silinder ditemukan dengan formula seperti ini, di mana ada pengaruh angka Reynolds, angka Prandtl, juga angka ini Reynolds, Prandtl. Nah, dengan formula seperti ini. Nah, untuk aliran yang mengenai profil bentuk bola, Whittaker merekomendasikan formulanya seperti ini, persamaan 6.17. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini. Jadi formula ini bisa digunakan jika angka Reynolds-nya di antara 3,5 di atas 3,5 tapi di bawah 80.000 dengan angka Prandtl antara 0,7 sampai 380. Nah, jadi secara umum nanti angka Nusselt untuk aliran yang mengenai silinder dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi angka Nusselt di silinder itu adalah koefisien konveksi kali diameternya, diameter silinder dibagi K ini adalah conductivity dari fluidanya, akan sama dengan ada konstanta C dan Reynolds pangkat M dan Prandtl pangkat N, di mana nilai C dan M ini akan bisa ditentukan di tabel 6.1 di seperti ini. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi contohnya ini, pada saat saya mau menghitung perpindahan panas konveksi yang terjadi pada sebuah silinder, di luar silinder ada udara mengalir mengenai silinder. Apabila saya lakukan perhitungan fluidanya bentuk gas maupun liquid, jika angka Reynolds saya diketemukan nilainya adalah 3000, maka terletak di area ini. Nah, maka dapat disimpulkan nilai C-nya adalah 0,683. Sedangkan nilai M adalah 0,466 dengan angka Prandtl pangkat seper 3 seperti ini. Nah, ini ada beberapa cross section dari profil ini bentuk silinder dengan pembagian formulanya mengacu pada angka Reynolds.
dengan berikutnya profilnya apabila bentuknya adalah square, kotak, dengan syarat juga angka Reynolds-nya antara 5.000 sampai 100.000 dengan formula seperti ini. Sampai formula berikutnya, profil-profil berikutnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman tinggal mendefinisikan bentuk profil yang Anda hadapi seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa memilih formula mana yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi contohnya, kalau misalkan bentuknya itu heksagon, nah teman-teman bisa menggunakan formula di bawah sini. Nilai C-nya 0,153, M-nya 0,638 dengan angka Reynolds-nya pangkat sepertiga, N-nya di sini. Nah, oke begini. Nah, aplikasi di lapangan salah satunya ini. Ini salah satunya di lapangan adalah kita menghitung kerugian panas dari pipa steam yang disebabkan oleh aliran udara di luar pipanya, konveksi, secara konveksi. Makanya bentuknya seperti ini. Jadi misalkan ini pipa tidak diberikan insulation, otomatis akan terjadi perpindahan panas konveksi dari permukaannya menuju ke udaranya. Nah, jadi dengan pendekatan persamaan di atas ini, teman-teman bisa memilih. Jadi pada formula mana yang teman-teman akan bisa gunakan dan dipilih. Nah, pemilihannya adalah yang paling penting adalah angka Reynolds yang terjadi pada fluida tersebut, pada area yang mana. Oke, mungkin dengan pemahaman ini teman-teman akan bisa menyelesaikan contoh tugas, contoh studi kasus yang mungkin akan ada. Oke, terima kasih.